Halo Gigs, jumpa lagi dengan Teknoday di sini dan ini adalah Costa lavalier mic murah yang harganya di bawah 100.000. 88.000 lebih tepatnya. Cukup murah untuk kelas lavalier mic. Kemudian untuk kualitasnya kayak gimana? Kita unboxing bareng-bareng. Kemasan dari lavalier mic Costa ini bisa dibilang cukup simple. Tidak neko-neko, cuman ada ya kata Costa di atas, barcode, dan tulisan yang ini saya buat agak bingung ya. Ini tulisannya fotografi, sedangkan yang kita notabene kita ketahui lavalier mic itu untuk videografi. Saya sendiri sih sudah nyoba nyari untuk Costa ini brand seperti apa, tapi saya nggak ketemu sama sekali literaturnya di internet. Jadi ini kelihatannya brand yang dibuat secara indie. Untuk kualitasnya seperti apa, kita lihat untuk spesifikasinya. Spesifikasi dari Costa ini untuk sensitivity-nya sebesar min 30 dB plus 2 dB, 360 degrees recording, impedance kurang dari 2,2 kilo ohm, working voltage 2 volt, frekuensi range 100 Hz sampai 16 kHz, SNR atau signal noise ratio lebih dari 60 dB, dan yang terakhir 3,5 mm TRRS connection. Apa sih itu? Nanti kita lihat isi dari mic Costa ini. Untuk isi dari mic Costa ini kita akan mendapatkan sebuah pouch yang di dalamnya udah ada beberapa item. Seperti yang pertama itu kita akan mendapatkan dari lavalier mic-nya sendiri yang sudah dibungkus dengan kabel velcro. Ini saya buka, panjangnya sekitar 1,5 meter, pas banget sih untuk digunakan ke smartphone. Bentuknya seperti ini. Ketika dibuka, ini berbentuk seperti Rode Micro ya. Di sebelah atasnya ada lubang. Kemudian di pinggir-pinggirnya ini ada semacam lubang juga untuk menangkap dari sisi kiri dan kanan. Untuk konektornya sendiri sudah gold plate dengan menggunakan konektor berjenis TRRS. Kita mendapatkan juga dua foam cadangan. Kemudian juga kita akan mendapatkan sebuah extended cable yang panjangnya itu lumayan ya, sekitar 2 meter. Jadi dengan kabel sepanjang ini saya rasa udah cukup untuk dipasang ke kamera. Konektornya sendiri juga berjenis TRRS. Sedangkan yang kita ketahui konektor dari kamera itu berjenis TRS. Dalam paketnya udah disertakan konektor dari TRRS ke TRS. Jadi yang di sini untuk konektornya di dalamnya untuk female-nya berjenis TRRS, sedangkan untuk male-nya berjenis TRS. Jadi dengan menggunakan konektor ini, Gigs bisa menghubungkan lavalier mic ke kamera ataupun ke laptop. Untuk penggunaannya nanti saya jelaskan di akhir ya. Konektornya sendiri juga sudah menggunakan gold plate. Untuk kualitas mic sendiri ini seperti apa, mari kita tes. Kemudian nanti saya juga akan membandingkannya dengan lavalier mic yang berjenis Rode SmartLav Plus. Nanti kita bandingkan kualitasnya seperti apa. Untuk perbandingan dari lavalier mic SmartLav dan lavalier mic Costa ini kita bisa lihat terutama dari jenis kabelnya ya. Kabelnya untuk yang Costa ini cenderung lebih tebal, sedangkan untuk yang Rode ini cenderung lebih tipis. Untuk yang Costa ini ukurannya terlihat lebih besar, sedangkan untuk yang SmartLav Plus ini terlihat lebih kecil. Saya sendiri sih prefer yang lebih kecil agar tidak seberapa kelihatan di kamera. Tapi ukurannya ini sudah lumayan kecil untuk diselipin di baju kita.
Sekarang kita tes penggunaan dari lavalier mic ini sendiri. Cek 123, cek 123, cek 123. Ini adalah hasil Kosta mic yang dihubungkan dengan handphone. Cek 123, cek 123. Ini adalah hasil dari mic Kosta yang dihubungkan dengan handphone. Cek 123, cek 123. Ini adalah hasil Smart Lav Plus yang dihubungkan dengan handphone. Cek 123, cek 123. Ini adalah hasil dari Smart Lav Plus yang dihubungkan dengan handphone. Nah, gimana menurut teman-teman kualitas dari suara dari Kosta mic ini? Saya rasa sih untuk di harga 80 ribuan, kualitas suara dari mic ini bisa dibilang bagus. Apalagi ini sangat worth it dengan tambahan-tambahan item seperti extended cable, terus foam, pouch, dan yang paling penting adalah sebuah konektor dari TRRS ke TRS. Dengan konektor ini maka kita akan bisa menghubungkan dari lavalier mic ini sendiri langsung ke kamera ataupun ke handphone atau laptop teman-teman. Karena sejatinya lavalier mic ini sendiri berjenis TRRS dan tidak bisa dihubungkan langsung ke kamera ataupun ke laptop karena di laptop dan kamera itu berjenis TRS. Untuk simpelnya TRRS itu bergaris 4 ya seperti ini. Sedangkan konektor yang di kamera ataupun di laptop itu berjenis 3 garis seperti ini. Maka kita membutuhkan konektor tambahan untuk dari 4 garis ke 3 garis atau dari TRRS ke TRS. Di hubungan seperti ini maka dia akan menjadi konektor TRS atau 3 garis saja. Maka ini bisa langsung dihubungkan ke kamera. Untuk hasilnya seperti apa, mari kita coba hubungkan dari lavalier mic ini sendiri langsung ke kamera. Cek 123, cek 123, cek 123. Ini adalah hasil lavalier mic Kosta yang langsung dihubungkan ke kamera. Cek 123, cek 123. Ini adalah hasil dari lavalier mic Kosta yang langsung dihubungkan ke kamera. Cara untuk menggunakan lavalier mic ini sendiri untuk keperluan meeting seperti Zoom ataupun Google Meet. Jadi caranya kita memasang dulu konektor dari TRRS ke TRS. Setelah dipasang seperti ini, maka kita langsung hubungkan ke splitter di audio. Setelah dihubungkan ke splitter di audio, yang jack satunya kita menggunakan headphone untuk keperluan mendengarkan suara kita. Nah, untuk menggunakan lavalier mic ini sendiri di smartphone, teman-teman sekalian bisa mendownload aplikasi Open Camera. Klik bagian video setting dan kemudian pilih source dari input suaranya. Pilih ke eksternal audio. Untuk kualitas dari mic Kosta ini sendiri jika digunakan untuk Zoom ataupun Google Meet adalah hasilnya seperti ini. T123, T123. Ini adalah hasil mic Kosta yang dihubungkan via Zoom ke laptop. T123, T123. Ini adalah hasil dari mic Kosta yang dihubungkan dengan Zoom via laptop. Jadi kesimpulannya menurut saya mic Kosta ini sangat saya rekomendasikan buat videografer pemula seperti YouTuber maupun vlogger dan juga sebagai alat untuk mendapatkan kualitas suara yang bagus saat kita melakukan presentasi di Zoom ataupun di Google Meet. Sekaligus juga bisa digunakan untuk alat recorder langsung ke kamera gigs sekalian. Jadi lebih mempermudah untuk editing nantinya dan tidak repot untuk memisah-misah suara lagi. Saya rasa di harga 80 ribuan yang jadi pesaing dari mic ini adalah mic Boya M1. Tapi menurut saya jika dibandingkan dengan Boya, mic ini jauh lebih enak ya. Soalnya secara penggunaan mic ini sendiri panjangnya cuma 1,5 meter. Jadi tidak ribet di penggunaannya, tidak seperti Boya yang panjangnya 6 meter. Sedangkan untuk memperpanjang kabelnya sendiri udah disediakan extended cable sepanjang 2 meter. Jadi lebih mudah untuk penggunaannya. Selain itu konektornya sendiri juga tidak membuat kita menjadi ribet. Kalau di Boya sendiri kan harus menggunakan
baterai ya. Jadi jika baterainya habis, maka mic tersebut tidak bisa digunakan ke kamera. Jadi secara penggunaan menurut saya Kosta ini jauh lebih praktis. Jika ada teman-teman sekalian yang masih bingung tentang penggunaan TRS dan TRRS, mungkin next video saya bisa buatkan penjelasannya agar geeks sekalian bisa lebih mudah mengerti tentang koneksi tersebut. Oke geeks, sekian dulu dari Techno Day. Kita ketemu pada episode berikutnya. Peace!